Assalamualaikum Mas Willy. Waalaikumsalam Mas. Sebelumnya saya terima kasih ya karena Anda sudah menyempatkan diri untuk bersedia lah untuk podcast ini. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Abdul Rahman dengan NIM 2111360 dari kelas 6J Prodi Ekonomi Syariah ya Mas ya. Pada kesempatan podcast kali ini ya Mas, kita ini akan berbicara mengenai akad-akad yang ada pada pegadaian syariah. Sebelum masuk ke podcast, sebelumnya Mas Rudi tahu nggak apa itu pegadaian syariah Mas? Pegadaian syariah itu kalau yang saya tahu itu cuma namanya kan dari kata dasar gadai, jadi mungkin sekedar untuk penggadaian aja gitu ya Mas. Oh gitu. Iya. Soalnya saya juga belum pernah ke sana itu Mas, ataupun menggunakan instansi itu, jasa instansi itu loh. Oh yang pernah. Ya. Mungkin Masnya bisa menjelaskan biar saya tahu itu loh. Ini Mas, pegadaian syariah itu adalah sebuah instansi Mas. Instansi yang berupa ya kurang lebih kayak BUMN, ada BUMN juga lah Mas lah. Jadi itu pegadaian syariah itu instansi berupa ya gila, kalau misalnya saya mau gadein satu barang saya nih ke kamu nih, misalnya kamu instansinya, saya nasabahnya lah ya. Iya. Saya mau gadein HP saya nih, jadi saya nanti dapat uang, kamu bawa HP saya dengan jaminan itu, nah, lalu Anda memberikan saya uang gitu loh Mas. Oh ya betul ya. Ini Ini Mas, jadi di pegadaian syariah itu ada yang namanya akad ram ya Mas ya. Ram itu kamu tahu nggak Mas sebelumnya ram akad itu? wah ini malah apa namanya, istilahnya menurut saya asing lah. Asing Baru dengar sekarang sih ya. Oh gitu. Iya. Ya, jelasin ya Mas ya. Oke. Akad ram itu secara etimologis berarti sesuatu yang tetap dan bertahan lama Mas. Sementara al-habs adalah tindakan menahan suatu barang dengan hak sehingga bisa digunakan sebagai pembayaran. Sampai sini nyampe gak Mas? Kira-kira apa ya Mas yang Mas tangkap kemudian? Jadi maksud bertahan lama itu gimana ya Mas? Menahan suatu barang, jadi kayak di sebuah jaminan gitu loh Mas? Ya. Oh ya Betul, Mas. paham. Akad ram gitu Mas. Dalam konteks hukum perundang-undangannya, gadai ini ram didefinisikan sebagai barang yang dijadikan jaminan, agunan atau lungguhan. Jaminan masih pasti nggak bakal asing ya Mas. Iya, Jaminan ya. jaminan iya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum, gadai memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menjamin kewajiban pembayaran dan pelaksana perjanjian Mas. Jadi ini nanti di sini bisa mutar uangnya Mas, gitu, Mas. Oh ya. Ya tapi ini lagi sebagai agunan gitu aja. Betul. Nah, itu kan sudah mengetahui dari akad ram ya Mas ya. Masnya pasti belum tahu lah ya apa itu syarat-syaratnya sama rukun-rukun ram ya Mas ya. Belum Mas? Belum ya. Jelaskan? Boleh nggak apa-apa? Oke, yang pertama itu rukun ram Mas. Ram itu yang pertama, poin pertama itu para pihak yang terlibat dalam akad termasuk pemberi barang dan menerima barang gadai sebagai jaminan atas pinjaman. Jadi maksudnya gini Mas, yang rukunnya dulu ya Mas ya. Poin pertama itu para pihak yang terlibat dalam akad termasuk memberi barang. Nah, pemberi barang ini berarti akadnya Mas. Pemberi barang berarti nasabahnya Mas. Oh nasabah. Nah, terus penerima barang sebagai jaminan berarti itu instansinya dalam sini ya. Itu poin pertama ya Mas ya. Yang kedua, harta benda yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ram. Jadi ya untuk terjadinya akad ram, maka harus ada harta benda Mas, untuk sebagai jaminan. Contohnya HP tadi ya? Yes, betul banget Mas. Lalu poin yang ketiga, dalam rukun ram itu sigot kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui pernyataan persetujuan dan kesepakatan untuk menjalankan gadai. Jadi maksudnya itu Mas, ketika ingin melaksanakan akad ram, jadi ya yang namanya ini kan dua orang ya Mas ya, berarti harus ada persetujuan Mas.
Jadi itu tadi kita sudah mengetahui yang namanya rukun iman ya Mas ya. Sekarang syarat-syaratnya orang nih Mas. Syarat-syarat yang pertama nih yang harus dipenuhi adalah orang yang melakukan akad adalah memahami akad yang akan dilaksanakan, sudah mencapai balik, berakal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Tahu lah Mas ya, maksudnya berakal banget itu pasti tahu ya syaratnya Mas ya. Iya. Kalau misalnya orang mau melaksanakan kan kalau nggak ada otak ya nggak jalan. Iya, nggak jalan. Itu persyaratan mengenai barang menjadikan jaminan yaitu ketersediaan barang pada saat perjanjian serta kemampuan untuk menunjukkan kepemilikan melalui dokumen sah seperti sertifikat tanah atau dokumen kendaraan. Nah, syaratnya itu ya itu Mas, harus ada barangnya sebagai jaminan Mas. Ini Mas. Syarat yang ketiga ini syarat pada sigot Mas. Penulisan perjanjian harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, udah ada pandangan belum? Jadi itu bahasa yang digunakan harus dimengerti oleh kedua pihak. Jadi nggak ada istilah yang nggak dimengerti oleh kedua belah pihak. Karena apa? Nanti akan dibuatnya perjanjian atau kesepakatan Mas. Iya. Nah, Mas, soalnya kan contohnya kalau itu Mas, bahasa daerah gitu kan ya nggak mungkin mesti pakai bahasanya bahasa Indonesia gitu Ya, Mas. bahasa yang harus dipahami Mas agar tujuan dan kesepakatannya diikuti oleh kedua belah pihak. Mas. Yes. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian neran, terus rukunnya syarat-syaratnya. Nah, tahu gak sih Mas apa aja manfaat neran Mas? Kalau pandangan Mas apa aja Mas? Kalau menurut pandangan Mas, sampai saya review Mas, saya tambahin. Mungkin itu bahasanya lebih menjaga aja sih Mas, kayak misalnya tadi kan itu kan buat jaminan ya. Ya, Ini misalnya di uang ya, biasanya kan kalau jamin itu berhubungan dengan uang Mas. ya. Jadi tadi ada penjaminnya, nanti kalau misalnya uangnya nggak kembali bisa pakai jaminan itu tadi, ya itu tadi gitu. Nah, saya tambahin sedikit ya Mas ya. Ya. Manfaatan itu menjaga agar nasabah tidak lalai menggunakan fasilitas sembahyang yang telah diberikan. Maksudnya itu gini Mas, menjaga nasabah agar tidak lalai dalam menggunakan fasilitas pembiayaan. Jadi gini loh Mas, kan nasabah itu nanti akan menerima uang kan Mas ya. Ya. Nah itu nanti dijaga Mas, entah itu dari privasi, jelas. Jadi keseluruhannya Mas, nggak cuma satu aspek doang ya Mas. Pasti. Terus yang poin selanjutnya menjaga keamanan penabung dan pemegang deposito dengan menjamin bahwa dana mereka aman. Terus poin selanjutnya membantu saudara yang mengalami kesulitan keuangan dengan mekanisme pegadaian. Dan yang terakhir itu selain itu pihak bank mendapatkan manfaat langsung berupa pendapatan dari biaya pemeliharaan, keamanan aset yang ditahan serta biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah. Gini Mas, saya jelaskan sedikit ya Mas untuk validasi. Jadi gini, ketika nih katakan itu nasabah akan memberikan barang kepada instansi. Nah, instansi itu pasti membutuhkan biaya pemeliharaan agar barang yang dijamin itu tetap aman itu Mas, nggak bisa terjaga. Nah, dari instansi itulah, dari akad itulah para instansi salah satunya Pemerintah Syariah itu mengambil untung dari situ Mas. Nah, sedangkan kalau itu kan manfaat untuk instansi ya. Kalau untuk manfaat bagi nasabahnya ya itu mereka bisa menukarkan barang mereka dengan berupa uang. Nah, uang tersebut nanti akan dikembalikan ke jatuh tempo yang telah disepakati gitu, Mas. Oh ya. Lalu selanjutnya poin berakhirnya akad Mas. Berakhirnya akad tersebut Mas. Jadi kalau dari pandangan Mas gimana Mas? Apakah paham mengenai berakhirnya itu apa aja Mas? Kalau pandangan Mas boleh. Kalau berakhirnya itu ya mungkin janjinya tuh selesai. Jadi kayak misalnya dia tuh utang, Ya, terus utangnya udah selesai, ya udah apa namanya barang yang digantikan udah diambil gitu aja Mas. ya betul Mas. Oh. Jadi ketika udah pergi selesai ini, maka nasabah akan mengembalikan uang yang diberikan oleh instansi Mas. Oh. Nah nanti si nasabah akan menerima barang yang telah dijaminkan tadi.
dikembalikan ya bahasanya ya. Iya. Kan Pinjam terus dikembaliin gitu ya, Mas. jadi gini loh, kamu minjem uang ke instansi berupa polis syariah. Nah, nanti dengan syarat itu kamu punya jaminan. Jaminannya apa? Harga barang, sertifikat. Ya, harta intinya ya. Ya. Mas. Oke. Nah, selanjutnya aplikasi rantau syariah. Nah, jadi konsepnya selanjutnya ini Mas, saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian akad ran dalam syariah Mas. Jadi gini, dalam proses gadai di lembaga pegadaian syariah terdapat prosedur yang harus diikuti ketika melakukan gadai. Contohnya, ketika seseorang ingin menyerahkan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis ke pegadaian syariah untuk disimpan dan dirawat. Nah, di sini pasti Mas Ruli paham ya. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menyerahkan barang bergerak, barang bergerak itu bisa berupa atau mobil sebagai jaminan. Lalu dan itu barang akan dirawat, maka akan muncul berbagai dampak dan masalah seperti biaya penyimpanan perawatan barang. Nah, maka dari itu para nasabah itu harus membayar sekiranya ada perjanjian yang telah ditentukan untuk instansi menjaga barang tersebut Mas agar tidak rusak atau tidak. Ditaruh di fee gitu ya. Nah, gitu, Mas. Ya. Terus pegadaian diperbolehkan menarik biaya sewa dari pihak yang menggadaikan barang, tentu saja yang telah disetujui oleh kedua pihak. Baik, Mas. Selanjutnya ya Mas ya, itu tadi akad yang ada dari saya tuh ada akad ran. Nah, selanjutnya itu ada lagi Mas, namanya akad kord. Asing nggak Mas kalau dari kamu Mas akad ran itu asing nggak? Kart atau ran? Kord. Oh, kord. Kan ada Oh, dua iya. ada dua akad. Yang pertama ran, yang kedua itu kord. Nah, Mas tahu nggak? Secara pokok aja lah pikiran Mas tahu nggak? Nggak tahu, Mas. Saya. Iya, nggak tahu. Nah gini Mas, secara etimologis kord berasal dari kata kartu yang berarti potongan dari harta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi kord, seseorang memberikan sebagian dari hartanya kepada peminjam yang kemudian dikembalikan kepada peminjam setelah mampu. Dalam proses ini terjadi perpindahan harta dan dari pemberi pinjaman kepada peminjam yang nantinya akan dikembalikan tanpa adanya tambahan atau ganti rugi. Harta yang diberikan kepada peminjam tersebut disebut kord karena mengurangi harta dari pemberi pinjaman. Gimana Mas? Tadi dari penjelasan saya apa yang Mas tangkap Mas? Itu kayaknya hampir mirip sama yang ran tadi, tapi ini bahasanya itu kepingan harta nggak sih Mas? Kepingan harta yang dipinjamkan itu atau gimana? Ya betul Mas. Jadi nanti yang harta yang diberikan itu nanti kurang Mas. Oh iya. Gitu. Itu masuknya ke instansi atau gimana? Instansi dong. Kan Oh. instansi juga harus apa namanya mengambil untung Mas. Oh iya, itu untung ya. Ya kalau instansi kalau ngambil untung nanti gimana dong? Bangkrut dong, rugi dong. Nah, akad kord ini ada dasar hukumnya Mas. Dasar hukumnya itu terdapat pada surah Al-Hadid ayat 11. Ayat yang menjadi dasar dalil ini yang menekankan pentingnya bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam meminjamkan kepada Allah yang mengacu pada memberikan harta atau bantuan di jalan Allah yang meliputi amal, sedekah dan sumbangan untuk kebaikan umat. Konsep ini tidak hanya menyoroti kewajiban memberikan kepada Allah, tetapi juga menegaskan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial bagi masyarakat Islam. Jadi ya kalau dari akad itu udah yang namanya syariah ya Mas ya, pasti ada dasar hukumnya dari dalil-dalilnya gitu Mas. Ya. Tidak diketahui ya Mas ya tadi apa itu akad kord. Jadi selanjutnya saya langsung aja ya ke hukum dasar hukum sih Mas. Pasti kan kurang lebih sama ya Mas ya, harus ada barang dan jaminan ya Mas sama akad kord ya. Jadi saya langsung ke manfaatnya aja. Jadi manfaatnya itu pemenuhan kebutuhan urgensi kord memungkinkan individu
dan atau komunitas untuk memperoleh dana yang dibutuhkan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Nah, gini mas, saya jelasin yang poin pertama ya mas ya. Jadi ketika nasabah membutuhkan uang cepat, yaitu bisa menyerahkan barang yang biasanya ia pakai, contohnya kayak motor tadi. Nah, motor tadi dijadikan jaminan untuk mendapat uang mas. Nah, uang tersebut bisa dijadikan uang mendesak mas. Ya mungkin nasabah itu punya penyakit yang butuh untuk biaya rumah sakit mas, contohnya mas, mungkin gitu mas. Terus pemberdayaan ekonomi court dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan modal. Kurang lebih sama ya mas, memang itu kamu tadi. Solidaritas sosial praktik court dapat memperkuat ikatan sosial dalam komunitas, menunjukkan solidaritas dan saling membantu antara anggotanya. Selanjutnya, penghindaran riba court merupakan alternatif yang bebas dari unsur riba sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islami yang ramah. Pengembalian berkala pinjaman court umumnya tidak mengandung unsur keuntungan atau bunga sehingga memberikan kemudahan dan pengembalian tanpa batas tambahan. Sudah saya jelaskan. Mas ada tean nggak mas? Mungkin kalau untuk pertanyaan ya, itu biasanya yang pengguna apa namanya di Pegadaian itu Ya. mahasiswa tuh banyak apa enggak mas? Kan biasanya kan kita yang tahu itu kan di kalangan orang-orang yang sudah menikah atau apa. Mungkin kalau yang di ranah mahasiswa tuh ada, tapi mungkin sedikit ya mas. Itu biasanya buat apa? Mungkin masnya tahu gitu. Saya kan dari apa namanya, mas sendiri itu apa jurusannya hukum, nanti mungkin tahu masalah gituan gitu loh mas. Gini mas, kalau mahasiswa untuk saat ini kalau untuk melakukan akad dari Pegadaian Jaya ini masih ada, entah itu dari akad court itu kayaknya mereka hampir ke atas mas. Oh malah nggak ada. Karena apa ya, mahasiswa mereka mau menjamin apa gitu loh mas. Karena sedangkan mereka ya mungkin ada yang sudah bekerja gitu mas, membiayai kuliah sendiri, ada juga yang masih dibiayai orang tuanya ketika kuliah. Nah ketika mahasiswa tersebut kerja, yang mahasiswa kerja ya nanti ya, mereka mau menggadaikan apa mas? Masa iya dia menggadaikan HP kan nanti butuh buat kuliah. Kalau dia gadein laptop nanti ya pasti penting juga kan HP-nya mas. Iya sih. Jadi ya saya bisa menekankan kalau mahasiswa itu pasti ya mungkin nggak ada ya mas. Ya mayoritas ya pasti ya orang-orang tua gitu mas ya, mungkin bukan pidana darurat pasti ada mas, banyak kali itu mas. Oh iya. Udah sih mas, mungkin itu aja udah cukup. Oke mas, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.